Dikisahkan bahwa malaikat maut bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ia datang dengan bentuk manusia sehingga tak seorang pun yang mengetahui kedatangannya selain Nabi Sulaiman. Saat itu Nabi Sulaiman sedang berkumpul dengan beberapa orang sahabatnya. Saat malaikat maut hendak pergi, ia memandang salah seorang sahabat Nabi Sulaiman dengan pandangan yang aneh, lalu pergi. Setelah malaikat maut pergi, sahabat Nabi Sulaiman itu bertanya, "Wahai Nabiullah, mengapa ia memandangiku seperti itu?" Nabi Sulaiman menjawab, "Ketahuilah, dia itu adalah malaikat maut." Kemudian sahabat Nabi Sulaiman itu berkata, "Wahai Nabi, tiupkanlah angin dengan kencang, sehingga angin itu membawaku ke puncak negeri India. Sesungguhnya aku berfirasat buruk." "Apakah engkau akan lari dari takdir jika maut akan menjemputmu?" tanya Nabi Sulaiman. "Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk mencari sebab-sebabnya, dan aku yakin bahwa engkau akan mengabulkan permintaanku," kata sahabat Nabi Sulaiman itu. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan kepada angin untuk membawanya ke tempat yang diinginkan. Selang beberapa saat malaikat maut datang. Nabi Sulaiman bertanya, "Apa urusanmu dengan salah seorang sahabatku? Mengapa engkau pandangi dia seperti itu?" Malaikat maut menjawab, "Aku memandanginya seperti itu dikarenakan ia tercatat di daftar kematian bahwa ia akan mati di sebuah negeri di India. Aku heran bagaimana ia dapat pergi ke sana sedangkan ia ada bersamamu." Kemudian di tempat yang telah ditentukan, pada waktu yang telah digariskan, kulihat ia datang kepadaku dan kucabut nyawanya. Kisah tersebut mengingatkan kepada kita bahwa malaikat maut akan selalu mengintai siapa saja yang masa kontraknya akan berakhir di dunia ini. Jika masa kontraknya habis, maka tak seorang pun dapat lari darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya." Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya." Lari kepada dokter bila sakit menimpa, lari kepada makan bila rasa lapar datang, lari kepada minum bila rasa haus menghampiri, lalu lari kepada siapa bila kematian akan menjemput kita. Sungguh tak seorang pun dapat lari darinya sekalipun berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Oleh karena itu, sebelum masa kontrak berakhir, bersegeralah kita beramal sebelum datang 7 perkara: kemiskinan yang memperdaya, kekayaan yang menyombongkan, sakit yang memayahkan, tua yang melemahkan, kematian yang memutuskan, dajjal yang menyesatkan, dan kiamat yang sangat berat dan menyusahkan.